Halo semuanya. Ini kali ini nge-live-nya begini ya, tidak horizontal tapi vertikal ya guys ya. Soalnya bintang tamunya itu langsung ada di sebelah. Halo. Gitu. Ini buka masker aja aku. Dia nggak mau buka masker nggak apa-apa ya. Aku buka masker aja. Nah, halo guys. Seperti biasa jumpa lagi sama aku. Nama aku Timi. Buat yang teman-teman yang baru pertama kali nonton di live-nya Hati yang Gembira, nama aku Timi. Nah, ini di sebelahku, ini sebenarnya dia adalah istriku sebenarnya. Awkward. Gitu. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang, aku baca contekan dulu guys. Kita mau ngomongin tentang youth and beauty gitu. Nah, kenapa bintang tamunya istriku? By the way, ini aku potong dulu. Mohon maaf kalau agak berisik ya. Soalnya ini aku outdoor dan lagi azan maghrib di sini. Jadi memang mungkin kalian bisa dengar suaranya langsung gitu ya. Dan mungkin kalau koneksinya agak naik turun, mohon dimaafkan juga ya. Dan boleh komen di bawah misalkan kalau nyantol atau gimana gitu koneksinya. Atau nggak dengar. Oke. Aku perkenalkan diri dulu kali ya buat yang pertama kali baru nonton. Nama aku Timi. Aku di sini sudah beberapa kali live bareng sama Hati yang Gembira, cuman aku nggak pernah ngajak istriku gitu. Boleh memperkenalkan diri mungkin? Halo, nama aku Vio. Udah gitu doang. Iya. Pekerjaannya? Oh, pekerjaannya aku nail artist. Jadi aku bikin nail art di kuku orang. Gitu guys. Makanya kenapa minggu ini kita ngajak dia, karena kita lagi ngomongin beauty dan kebetulan pekerjaan dia adalah nail art gitu ya. Jadi masih ada hubungannya gitu lah di industri kecantikan gitu. Padahal beauty itu luas banget kan sebenarnya kan. Jadi nggak cuma gimana ya, ada rambut, ada make up, ada skincare, ada fashion, itu parts of beauty sebenarnya. Cuman ini karena si Vio ini expertise-nya adalah di bidang kuku, jadi kita paling ngebahasin tentang nail art aja sih jadinya. Nggak jauh dari situ lah. Iya betul, seputar itu ya. Oke. Ini aku udah siapin list pertanyaan yang dikasih sama ibu produser, asik ibu produser. Jadi kita akan ngobrolin 5 pertanyaan ini doang. Jadi ini live-nya nggak bakalan lama-lama sih guys. Karena ini ya cuma ngobrol santai aja di weekend gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaannya nanti akan dijawab oleh kita berdua. Kayak gitu ya guys. Bagaimana supaya kita tahu kita tahu style dan yang sesuai dengan karakteristik kita. Ini maksudnya style, mungkin cara berpenampilan gitu ya, tanpa ngikut-ngikut orang lain. Kalau menurutmu gimana? Gimana cara tahu style kita tanpa ngikut-ngikut orang lain? Kamu sebutin dulu mungkin stylemu kayak apa biasanya. Aku sebenarnya tahu style dia ya, kita kan satu rumah tinggalnya, cuman biar dia cerita aja gitu. Kayak apa ya? Apa kayak gini, casual. Kayak aku cenderung santai, nggak terlalu nggak terlalu pilih-pilih sih, kayak yang penting nyaman gitu. Karena menurutku penting nyaman dulu, baru baru yang kayak estetikanya yang bagus kayak gitu-gitu. Tapi ya mesti lihat tempatnya juga. Misalnya kalau untuk meeting atau ketemu orang kayak gitu-gitu ya tetap harus perhatikan sopan kayak gitu, tahu berpenampilan di tempatnya kayak gitu. Tapi lebih ke nyaman sih kalau aku. Oke. Tapi nggak menjawab pertanyaan itu. Nggak menjawab. Kalau ya kita jelasin style kita dulu. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau aku paling stylenya, kalau teman-teman yang udah sering beberapa kali nonton Hati yang Gembira pasti tahu styleku, bajuku pasti warnanya hitam. Kenapa? Karena biar menutupi gendut. Jadi kalau baju warna hitam tuh katanya bisa tidak agak membentuk badan kita tuh nggak terlalu gede gitu. Jadi aku pakai baju warna hitam gitu guys. Kayak gitu. Nah, terus ya itu styleku lah gitu ya. Dan gimana caranya supaya kita tuh stylenya nggak ngikut-ngikut orang lain? Kita tahu style kita sendiri gimana caranya kalau menurut kamu? Ya tinggal pakai apa yang disuka aja sih. Ya sebenarnya sesimpel itu ya. Iya, sesimpel kayak misal lihat sesuatu kayak bagus gitu ya udah
pakai aja gitu. Kalau aku sih, aku kalau berpenampilan, aku tidak pernah berpenampilan untuk orang lain. Jadi kayak ya aku berdandan itu untuk diriku sendiri gitu. Jadi end goalsnya adalah biar aku puas, Happy, biar aku happy kayak gitu end goalsnya. Ini mungkin kurang jauh kali ya, apa kedeketan nih, ntar ya guys. Gelap Ini kita pakai kayak tongsis gitu soalnya. Iya nih. Nah ini mendingan kayaknya. Awas. Kayak kita berdua terlihat gitu. Iya, tadi kayak ketutup ini ya, komen gitu ya. By the way, ini kalian dengar kan suaranya? Kalau ada yang mau komen atau tanya bisa langsung tanya aja di bawah ya guys. Gitu. Kalau menurut aku memang stylenya tuh ya kita jangan terbawa orang sih, bener. Ya maksudnya lebih lihat aja sukanya apa gitu. Jadi kalian berdandan aja sesuka kalian, yang kalian sukai, yang kalian nyaman. Yang kalian nyaman. Itu kalian lakukanlah seperti itu gitu. End goalsnya adalah bukan untuk membuat ini appeal ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri sih. Kalau aku sih filosofi berpakaianku seperti itu gitu. Ntar guys, aku sambil buka live-nya kita juga di HP satunya, jadi biar aku bisa ngecek ini kita tuh live-nya jalan apa enggak. Ntar ya guys. Itu? Oh ini nih. Ya, ntar. Kadang soalnya takut lemot gitu pas nge-live. Oh enggak, ternyata nggak lemot. Oh, oke. Ternyata oke-oke aja. Lanjut. Ternyata oke-oke aja. Oke. Gitu ya guys. Jadi pertanyaan pertama, gimana supaya kita tahu style kita adalah ya kita coba-coba pastinya. Coba-coba. Apa explore aja, misal kayak ada baju yang menarik ya coba dibeli kalau emang suka. Tapi kan dengan kita banyak mencoba, tahu lah ya kita sukanya apa kayak gitu. Terus pertanyaan kedua. Kenapa punya standar style sendiri itu penting? Kalau menurut kamu kenapa? Punya standar style tuh kayak gimana ya maksudnya? Standar style tuh ya punya gaya sendiri kali ya. Oh, Kenapa menjadi penting untuk punya standar style sendiri? Sebenarnya gini, aku merasa malah nggak gitu penting. iya menurutku juga Iya, sih, nggak karena penting, maksudku kayak ya jadi diri sendiri aja gitu. Benar, Nanti akan karena terbentuk dengan sendirinya nggak sih? ada juga orang yang justru nggak punya standar stylenya. Jadi dia standarnya mengikuti zaman. Dia suka dengan mengikuti perkembangan tren fashion, mengikuti perkembangan tren. Menurutku ya nggak apa-apa sih. Atau mungkin standar style kalau aku mengartikan sih kayak ini ya, case-case khusus gitu. Misal kayak ya itu tadi datang ke meeting, terus kayak ketemu orang penting, terus misal kayak ini misalnya nih diundang ke Istana Negara kayak gitu kan nggak mungkin ya kayak pakai baju yang jadi diri sendiri banget tapi malah jatuhnya itu kayak kurang sopan dan kurang menghargai undangan itu kayak gitu loh. Jadi mungkin kalau aku mengartikan standar style ya tahu tempatnya aja gitu, nggak masalah mau berpakaian kayak apa jadi diri sendiri, tapi lihat-lihat tempat juga kayak gitu sih aku. Lihat occasion ya, Iya, konteksnya apa berdandan gitu. Sesuai dengan konteks. Misalkan lagi ketemu siapa kan nggak mungkin gitu ketemu orang sangat penting terus apa ya bajunya kayak nggak sopan, itu kan jadi kayak kurang menghargai orangnya gitu. Tapi sopan itu sebenarnya standar yang di tiap-tiap tempat juga beda menurutku ya. Makanya jadi kan tergantung kondisi juga. Tergantung kondisi. Jadi bisa jadi di negara mana kayak gitu loh. Bisa jadi nih kamu mengundang orang misalkan dengan baju adat mana yang di adat sana, kalau bajunya misalkan cowok nih cuma pakai bawahan doang terus pakai headdress dan segala macam tuh sopan. Jadi pas dia datang ke Istana Negara justru dia nggak pakai baju. Lagi tapi itu sopannya dia itu saat biarpun kita ini orang kok diundang presiden nggak topless gitu ya. Tapi justru di adatnya dia sedang berperilaku sangat sopan sebenarnya. Itu kan adalah baju kebangsaannya dia, maksudnya baju kebesarannya dia. Menurutku itu jadi nggak masalah. Karena kita melihatnya konteks budayanya itu tidak apa-apa kayak gitu. Kan ini soalnya ditanya kan untuk ke diri sendiri ya. Jadi ya dia lagi mempresentasikan dirinya sebaik yang dia bisa gitu. Ya kita nggak boleh ngejudge soalnya kan emang ini ya apa ya beda-beda konteks kayak gitu. Benar sih. Ya jadi menurut aku kenapa punya style standar gaya sendiri itu penting ya. Tujuannya biar kita nyaman dengan diri kita aja sih kalau aku ya. Kalau aku biar
Kenapa aku kayak gini? Karena pertama aku pakai baju hitam terus, salah satu faktornya karena aku self branding juga. Ada unsur self branding, dan gara-gara aku gendut terus gara-gara aku tuh gendut dan punya cara ngurusin badannya, salah satunya adalah pakai baju hitam. Ya udah, baju-baju yang warna tuh udah aku singkirin. Aku udah bertekad nih kalau pakai baju hitam aja semua. Gitu. Oke, next. Ini pertanyaannya agak nyelentang sih, tapi seru juga kalau untuk kita bahas ya. Apakah salah operasi plastik supaya terlihat cantik? Aku duluan. Ya, kamu dulu. Nggak salah. Nggak salah. Ya, jawabanku juga sama. Tidak salah. Operasi plastik ini aku artikan sebagai spektrum ya guys ya. Gini, karena operasi plastik itu kita nangkepnya cuma ya operasi plastik gitu ya. Cuman sebenarnya lingkup gedenya dari operasi plastik ini adalah apa? Body enhancement mungkin. Betul. Apa ya bahasa Indonesia body enhancement itu? Enhancement tuh kayak berusaha mencapai, bukan mencapai ya, memperbaiki apa yang kurang, bukan juga apa ya? Iya, kayaknya enhance itu kayak menambahkan gitu kan, mengembangkan gitu supaya menjadi lebih baik. Olah tubuh gitu ya. Kalau menurut aku nih, aku pernah nonton di Netflix tuh yang tentang plastic surgery. Tentang plastic surgery, cuman dia ngebahasnya soalnya gini ya, orang itu kebanyakan tergantung kamu tinggal di mana, masyarakatnya tuh kadang punya beberapa stigma tentang operasi plastik. Contoh, kalau kamu di Korea operasi plastik mah ya udah basic aja, kayak orang cabut gigi operasi plastik gitu. Tapi kalau kamu di Indonesia masih harus kayak nggak ngomong-ngomong. Soalnya juga beda sih. Aku pernah dengar katanya di Korea itu kata-kata yang dipakai bukan plastic surgery, karena kalau plastik itu kan kesannya kayak konotasinya fake, terlihat tidak natural, terlihat dibuat-buat gitu. Kalau di sana ngomongnya yang itu tadi body enhancement itu. Body enhancement. Memang sebenarnya terms yang tepat itu sih kayaknya. Lebih positif terdengarnya. Jadi apa ya? Ya lagi memperbaiki aja gitu. Iya. Dari segi yang fungsional sampai yang nggak fungsional ya guys. Ini body enhancement ini. Fungsional maksudnya apa? Contohnya kamu pakai kawat gigi nih. Kawat gigi fungsinya apa? Membuat gigi kamu rapih. Jadi kayak kamu pas makan lebih enak. Itu body enhancement ada sisi fungsional. Tapi ada yang sisi nggak fungsional tapi estetik aja. Contoh ya itu tadi plastic surgery. Cuma kayak nambah double eyelid, bikin hidung lebih mancung. Itu kan hidung kamu lebih mancung tidak membuat kamu secara fungsi nafasnya lebih bagus. Lebih plong. Enggak gitu. Cuman di fungsi sosial memang ada. Iya betul. Jadi kayak contoh di Korea, kalau kamu berpenampilan lebih menarik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Itu kenyataan gitu. Oleh karena itu ya orang-orang bahu membahu untuk mendapatkan itu gitu. Berusaha operasi plastik ya. Kalau menurut aku sih tidak salah sih. Apakah salah? Tidak jawabannya. Cuman segala sesuatu menurut aku akan salah kalau berlebihan. Betul. Gitu. Soalnya ada ya yang kecanduan operasi plastik. Jadi kayak ketagihan, dia tuh kayak jadinya dia fungsinya adalah bukan untuk membody enhance lagi. Jadi yang disalahin bukan operasi plastiknya, kecanduannya kayak gitu. Karena dia akhirnya orang yang kecanduan operasi plastik itu dia melakukan itu bukan untuk body enhancement lagi, tapi untuk ego enhancement lagi. Untuk ego. Jadi yang dia melakukan operasi plastik karena dia ada rasa tidak puas dengan dirinya, pingin insecure gitu dan ingin memuaskan egonya gitu. Bukan, aku nggak menjudge ya, bukan berarti semua orang yang oplas kayak gitu, enggak. Aku juga tuh biasa, aku kalau punya duit pingin oplas sih guys. Pingin oplas kalau punya duit, masalahnya enggak gitu. Dan aku rasa aku akan cukup puas dengan sampai di titik tertentu gitu. Nah, yang jadi salah adalah orangnya nggak pernah puas, jadi dia akan terus kayak gitu. Jadi kayak ada unsur kecanduannya itu sih. Bahkan mungkin udah nggak begitu butuh ya sebetulnya badannya, tapi dia masih kayak kecanduan aja gitu. Ya itu unsurnya jadinya psikis sih kalau aku lihat. Kenapa orang bisa kecanduan oplas gitu ya. Oke. Pertanyaan keempat. Apa pentingnya merawat diri buat anak muda dan kenapa penting? Merawat diri ini luas juga ya sebenarnya. Iya, merawat diri mah nggak cuma buat anak muda ya. Menurutku usia berapapun ya akan lebih bagus kalau merawat diri ya. Sampai tua pun juga kalau bisa merawat diri kayak gitu. Karena ya luas ya. Ini dalam luas hal banget. kesehatan bisa, dalam hal
kecantikan, estetika juga bisa kayak gitu. Gitu. Soalnya ya kita bahas yang paling kontroversial aja deh. Apa tuh? Di Indonesia, misalkan skincare ya. Nah, skincare itu konotasinya di Indonesia itu cuma untuk wanita, cewek. Iya. Kalau cowok skincarean biasanya kesannya kayak ih gitu. lu apa gitu, lu banci lu atau kayak dianggap tidak maskulin. Kalau skincarean kayak gitu. Padahal why gitu, padahal kenapa gitu. Padahal Dan kan biasanya ya merawat diri itu supaya bersih juga gitu ya. Jadi kan nggak ada masalah ke gender. Aku pernah dengar sih kayak gitu, katanya kalau cowok maco itu kotor gitu ya, debuan gitu. Nah, debuan, kotor, bau. Padahal kan nggak gitu ya. Giginya bekarang. Nggak ada hubungannya ya guys sebenarnya. Kayak merawat diri ya merawat aja. Nggak membuat kamu merawat diri lalu kamu menjadi tidak maskulin. Betul. Karena maskulinitas seseorang tidak dilihat dari apakah dia merawat diri atau enggak. Gitu. Jadi ini merawat diri di konteks skincare ya. Iya. Soalnya kadang kalau cowok tuh merawat dirinya bukan skincare, tapi apa? Nge-gym. Oh iya. Harus kayak wah, itu memang itu salah satu bentuk body enhancement dan merawat diri juga sebenarnya. Itu merawat secara kesehatan kesehatan. Supaya sehat. Nah, ototnya juga dibentuk kayak gitu. Ya itu sejenis body enhancement juga sih sebenarnya. Gitu. Dan ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga gitu kan. Nah, cuman ya seolah-olah itu jadi kayak spektrum kalau apa feminim itu di sisi skincare, kalau maskulin sisi nge-gym gitu. Jadi kalau cewek nge-gym dianggap aneh. Iya, padahal dua-duanya sama-sama butuh sih. Iya, sama-sama butuh sih. Dan baik lagi semuanya kalau sampai di titik tertentu itu gimana ya, akan harus ada batasnya sih. Karena kalau dia sampai di titik tertentu itu dia pasti over lah gitu. Kayak gitu. Jadi intinya boleh guys, kalian boleh merawat diri, dan merawat diri itu penting karena ya kenapa penting? Karena ya hidupmu adalah investasimu gitu. Instead of kamu investasi di properti, investasi aja ke yang benar-benar nyata gitu. Ya dengan merawat diri kan bisa lebih bersih itu biasanya lebih sehat kayak gitu ya. Terus kerasa kalau bersih sehat tuh kan pikiran jadi harusnya sih lebih positif ya, lebih bisa konsentrasi, kalau kerja itu lebih enak kayak gitu sih, nggak gampang sakit. Jadi ya secara kualitas hidup harusnya bisa jadi lebih baik gitu. Gak banyak yang mikir kalau kesehatan sama kecantikan tuh investasi gitu. Sebenarnya in a way itu investasi sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ya guys ya. Kenapa punya style atau cara berpakaian itu untuk pribadi itu penting? Kenapa? Ini pertanyaan agak mirip ya, sama kayak punya style gitu ya. Sebenarnya kalau aku sih, kamu tidak harus punya style pribadi, menurut aku ya. Maksudnya style pribadi itu kayak yang kayak kelihatan banget kalau fashion designer Karl Lagerfeld. Ya bajunya kayak gitu-gitu terus. Jadi ketika orang lihat bajunya kayak gitu, ini langsung ingat Karl Lagerfeld. Siapa lagi tuh orang yang diingat karena bajunya? Jokowi misalkan pakai baju hem putih, celana hitam. Kalau orang lihat ada yang pakai baju itu Jokowi kayak gitu. Menurut aku enggak sih, orang tidak harus punya style yang kayak gitu. Kamu mau following the trend, following the crowd juga nggak apa-apa. Poinnya kamu soalnya kalau kamu punya style sendiri tapi kamu nggak tahu poinnya untuk apa, jadi salah juga. Betul. Karena aku rasa poin dari berpakaian, berpenampilan adalah untuk kita nyaman dengan diri sendiri gitu. Betul. Gitu sih guys. Jadi you don't have untuk punya style personal yang distinktif membuat kamu beda dengan orang lain. Menurut aku nggak harus. Kecuali memang ada yang mau dicapai dengan hal itu ya, kayak gitu. Misalkan gimana ya, misal aku bayangin kayak dikasih satu kerjaan yang harus mencitrakan diri seperti itu ya, berarti mungkin harus berpakaian tertentu kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi apa tuh contohnya? Pekerjaannya apa tuh? Pekerjaannya apa ya? Nggak kepikir. Penyanyi jadinya malah kayak seragam. Ya penyanyi bisa sih ya, kayak Ariana Grande itu kan rambutnya ada kayak gitu, hal-hal yang dia ulang-ulang terus supaya jadi citra dirinya dia kayak gitu-gitu. Ada yang
nggak sengaja tapi malah jadi nempel itu citranya dia. Itu siapa ya, mungkin Mark Zuckerberg kali ya. Oh, yang cuma pakai Iya, cuma kaos t-shirt. biasa, warnanya juga sama. Karena Nggak dia mungkin Mark males- Zuckerberg males tahu warnanya pink mikir katanya. Iya, atau warnanya benar. apa, putih aja enggak loh. Iya, Dia warnanya abu. pasti abu Abu. kayak gitu. Ya pakai karena itu jeans emang gitu. dia udah punya, dia tahu dia sukanya ini, ya udah udah, aku sukanya gitu. ini gitu. Nah, tapi guys, poinku adalah kamu tidak harus kayak Mark Zuckerberg yang udah Betul. tahu sukanya apa gitu. Poinku adalah kamu juga nggak apa-apa nggak tahu untuk sekarang, atau bahkan nggak tahu untuk selamanya, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting happy aja. Yang penting happy aja, nggak harus hidup itu ada standar ininya untuk berpakaian harus kayak gini kayak gitu. Menurut aku sih nggak kayak gitu sih stylenya. Betul. Gitu ya, itu 5 pertanyaan dan kita udah 20 menit juga. Ini kayaknya nge-live-nya bentar banget kita ya. Tumben ya. Tumben, biasanya kalau live di Hati yang Gembira sekitar setengah jam gitu. Ini 22 menit nih aku lihat. Pertanyaannya cuma 5 soalnya. Cuma 5 doang. Akhir kata apa? Apa yang mau kamu sampaikan sebelum menutup live pada malam hari ini? Ya, cheesy sih ya. Be yourself and be happy. Betul, aku juga sama sih. Intinya soalnya sama ibu produser aku kan disuruh ngebawain live ini, mungkin karena aku dipandang fashionable kali, sebenarnya enggak sih. Aku merasa aku enggak, compared to other people, aku enggak terlalu fashionable. Aku cuma tahu apa yang aku suka aja gitu. Jadi, wih ini orang beda nih, fashionable gitu. Enggak juga guys sebenarnya. Jadi I'm just being myself, yang aku suka aja kayak gitu. Itu sih. Jadi jadilah apa yang kamu nyaman. Betul. Terima kasih udah nonton live Hati yang Gembira. Ini aku bikin lurus dulu. Oke. Happy weekend guys. Happy weekend. Terima kasih udah nonton live-nya. Sampai jumpa di live minggu depan. Bye-bye. Bye.